Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, anak-anak hebatku, anak-anak yang soleh-solehah, kelas 8A sampai kelas 8J. Pada hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran jarak jauh, mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelumnya, silakan siapkan alat tulis dan buku kalian untuk mencatat hal-hal penting ketika saya melakukan penjelasan pemaparan materi. Langsung saja pada kesempatan pertemuan pertama ini, kita akan belajar mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu iman kepada kitab Allah? Iman kepada kitab Allah berarti percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa Allah telah menurunkan kitab-kitabnya kepada para rasulnya untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Kitab-kitab itu merupakan pedoman hidup bagi manusia agar dapat meraih kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Mengimani kitab Allah termasuk rukun iman yang ketiga. Diturunkannya kitab-kitab Allah ini merupakan anugerah bagi manusia. Manusia dibekali akal dan pikiran oleh Allah sehingga dapat mengkaji dan mempelajari ilmu pengetahuan yang ada di dalamnya. Di dalam kitab-kitab Allah terdapat pula jalan keluar terhadap setiap masalah dan kesulitan yang dihadapi manusia. Dengan adanya kitab-kitab Allah, manusia dapat membedakan mana yang benar atau hak dan mana yang salah atau batil. Satu bukti ayat dalam Al-Quran yang menjadi dasar iman kepada kitab Allah telah termaktum dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 16 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biiznih ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم صدق الله العظيم. Artinya, dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Quran Surat Al-Maidah ayat 16. Maksud dari Quran Surat Al-Maidah ayat 16 tadi menjelaskan bahwa kitab Al-Quran sebagai penyempurna dari kitab sebelumnya, memberikan petunjuk bagi umat manusia yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan dari bencana dunia dan akhirat. Al-Quran pula sebagai pencerah dalam kegelapan, lighting in the dark, mengeluarkan orang-orang dari kegelapan, kekufuran, dan kebodohan menuju cahaya keimanan dan ilmu terang benderang dengan taufik dan kehendaknya menunjukkan jalan yang lurus yaitu Islam. 4 kitab Allah yang wajib diimani. Di sini ada 4 kitab yang wajib kita imani. Yang pertama yaitu kitab Taurat, kitab Zabur,
kitab Injil, dan kitab Al-Quran. 4 kitab ini akan kita pelajari satu persatu. Yang pertama, kitab Taurat. Kitab Taurat itu diturunkan pada abad 12 sebelum Masehi. Penerima wahyu kitab ini yaitu Nabi Musa alaihi salam. Diturunkan kepada bangsa Bani Israel atau kaum Yahudi berbahasa Ibrani. Pokok ajaran kitab Taurat ini ada 4. Yang pertama, mengisahkan Allah. Yang kedua, larangan menyembah berhala. Yang ketiga, perintah menghormati kedua orang tua. Dan pokok ajaran yang keempat dalam kitab Taurat yaitu larangan membunuh sesama manusia, larangan berbuat zina, larangan menjadi saksi palsu, dan larangan mengambil hak orang lain. Kitab yang kedua yaitu Zabur. Kitab Zabur itu diturunkan pada abad 10 sebelum Masehi. Penerimanya yaitu Nabi Daud alaihissalam. Diturunkan kepada bangsa Bani Israel atau kaum Yahudi, berbahasa Kipti. Ada 3 pokok ajaran dalam kitab Zabur. Yang pertama, kitab Zabur berisikan ungkapan yang terdiri dari doa-doa, zikir-zikir, nasihat-nasihat, dan hikmah-hikmah. Pokok ajaran dari dalam kitab Zabur tidaklah terdapat hukum-hukum syariat, karena sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam perintahkan untuk mengikuti syariatnya Nabi Musa alaihissalam. Pokok ajaran yang ketiga dalam kitab Zabur yaitu menjelaskan bahwa kelak akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihi salam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kitab yang ketiga yaitu kitab Injil. Kitab Injil diturunkan pada abad 1 Masehi. Penerima wahyu kitab Injil yaitu Nabi Isa alaihi salam. Diturunkan kepada bangsa Bani Israel, kaum Yahudi, berbahasa Suryani. Terdapat 5 pokok ajaran di dalam kitab Injil. Yang pertama, perintah untuk kembali mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, membenarkan keberadaan kitab Taurat. Yang ketiga, menghapus beberapa hukuman dalam kitab Taurat yang tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Pokok ajaran yang keempat berisi ajaran untuk melaksanakan hukum-hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak terlena dengan gemerlap harta dan dunia. Pokok ajaran yang kelima menjelaskan bahwa kelak yang akan datang kembali Rasul setelah Nabi Isa alaihissalam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berikutnya, kitab yang wajib kita imani yaitu Al-Quran. Al-Quran diturunkan pada abad ke-7 Masehi. Al-Quran turun selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari, atau rata-rata kurang lebih 23 tahun. Penerima wahyu kitab Al-Quran yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diturunkan untuk seluruh umat manusia. Kitab Al-Quran berbahasa Arab. Pokok ajaran kitab Al-Quran itu ada 5. Kitab Al-Quran sendiri sebagai penyempurna dan membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini penyempurna dari 3 kitab sebelumnya tadi. Ajarannya di dalam Al-Quran yaitu yang pertama, akidah atau keyakinan, mengisahkan Allah dan meyakini malaikat-malaikat Allah, akhlak atau budi pekerti, akhlakul karimah, akhlak mazmumah, mahmudah. Yang ketiga, ibadah, tata cara ibadah sholat, zakat, haji, dan sebagainya. Dan yang keempat, muamalah, tata cara berhubungan kepada sesama manusia atau hablu minanas. Yang kelima, tarikh atau sejarah,
kisah nabi, orang-orang, dan umat terdahulu. Perbedaan dan persamaan kitab dan suhuf. Wahyu-wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diterima oleh para rasul dalam perkembangannya ada yang berbentuk kitab dan suhuf. Di sini kita akan belajar mengenai perbedaan dan persamaan antara kitab dan suhuf. Perbedaannya terlebih dahulu. Perbedaan kitab dan suhuf, isi kitab itu lebih lengkap, sedangkan suhuf disempurnakan dalam bentuk kitab. Perbedaan yang kedua, bentuk kitab itu sudah dibukukan, sedangkan suhuf itu berbentuk lembaran-lembaran yang terpisah. Perbedaan berikutnya, kitab itu berlaku dalam kurun waktu yang lebih lama, sedangkan suhuf itu berlaku dalam kurun waktu yang singkat. Penerima kitab-kitab Allah itu tadi yang sudah kita bahas sebelumnya. Nabi Musa menerima kitab Taurat, Nabi Daud alaihissalam penerima kitab Zabur, Nabi Isa alaihissalam menerima kitab Injil, dan Nabi Muhammad SAW menerima kitab Al-Quran. Sedangkan penerima suhuf ada Nabi Idris alaihissalam menerima 30 suhuf, Nabi Syed alaihissalam menerima 50 suhuf, Nabi Ibrahim alaihissalam menerima 10 suhuf, dan Nabi Musa alaihissalam menerima 10 suhuf. Menerima 10 suhuf. Di sini bisa kita lihat ada salah satu nabi yang menerima kitab dan menerima suhuf, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa itu nabi yang menerima kitab dari Allah, yaitu kitab Taurat, dan menerima suhuf yang berjumlah 10 suhuf. Persamaan antara kitab dan suhuf. Persamaannya yaitu kitab dan suhuf itu sama-sama firman dari Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada para rasulnya melalui malaikat Jibril. Nah, kita sudah belajar mengenai perbedaan dan persamaan antara kitab dan suhuf. Lalu cara beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu seperti apa? Yang pertama, mempercayai bahwa seluruh kitab itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mempercayai nama-nama kitab yang dijelaskan dalam Al-Qur'an, termasuk keempat kitab Taurat, Zabur, Injil, dan Al-Qur'an. Yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab terdahulu dalam Al-Qur'an. Berikutnya yang keempat, mengamalkan ketentuan-ketentuan dari Al-Qur'an. Hikmah iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Hikmah yang pertama yaitu memberikan petunjuk kepada manusia mana yang benar dan mana yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Yang kedua, memberikan informasi sejarah kehidupan atau tarikh orang-orang terdahulu. Hal ini bisa menjadi pelajaran hidup yang berharga bagi umat manusia saat ini. Yang ketiga, manusia mencari tahu betapa besarnya perhatian dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala kepada para hamba dan makhluknya. Masih tentang hikmah beriman kepada kitab Allah Subhanahu wa taala. Hikmah berikutnya yaitu mensyukuri segala anugerah dan nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk pemberian petunjuk yang benar melalui kitab-kitabnya. Hikmah yang kedua, memiliki sikap toleransi yang tinggi karena kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala itu memberikan penjelasan tentang sikap toleransi, selalu menghormati dan menghargai orang lain, bahkan pemeluk agama lain. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala sebelum Al-Qur'an itu sudah tidak berlaku lagi.
baik secara isi atau konten maupun aturan-aturan yang ada di dalamnya. Kitab-kitab sebelum Al-Quran yaitu tadi ada kitab Taurat, Zabur, dan Injil itu hanya berlaku pada masa tertentu, yaitu selama Nabi atau Rasul diutus oleh Allah. Sedangkan Al-Quran ini sebagai penyempurna dari 3 kitab sebelumnya yang berlaku sampai akhir zaman. Sekian anak-anakku, semoga ilmu yang Buka Romah berikan ini bermanfaat untuk kalian. Mari kita mengimani iman kepada kitab Allah, salah satunya dengan membaca kitab Al-Quran. Selain membaca kitab Al-Quran, mentadaburi ayat-ayatnya, terjemahannya, yaitu mengamalkan apa yang diperintahkan dalam Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Tetap semangat, sehat selalu, jangan lupa sholat 5 waktunya, lalu tambahkan kegiatan-kegiatan positif selama PJJ ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.